Ada satu pertanyaan yang jarang sekali diucapkan dengan suara keras, namun sering sekali muncul di dalam hati orang-orang yang bangun di sepertiga malam. Pertanyaan itu sederhana, apakah tahajud yang selama ini aku lakukan benar-benar didengar oleh langit? Apakah doa-doa yang aku bisikkan dalam sujud yang sunyi benar-benar sampai kepada Allah? Atau semua itu hanya menjadi kata-kata yang hilang dalam keheningan malam? Jika kamu pernah bertanya seperti itu di dalam hatimu, maka mungkin video ini sedang berbicara langsung kepadamu. Terima kasih karena sudah datang ke channel ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mendengarkan sesuatu yang mungkin sedang dibutuhkan oleh hatimu. Percayalah satu hal, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Ada orang yang membuka video ini karena rasa penasaran. Ada orang yang membuka video ini karena sedang mencari jawaban. Dan ada orang yang membuka video ini karena hatinya sedang lelah menunggu. Jika kamu termasuk orang yang sering bangun di sepertiga malam, jika kamu termasuk orang yang pernah menangis dalam sujud tahajudmu, maka ada sesuatu yang penting yang perlu kamu ketahui. Banyak orang berpikir bahwa doa yang dikabulkan selalu terlihat jelas. Mereka mengira bahwa tanda doa yang dijawab adalah ketika rezeki datang deras, ketika masalah selesai dengan cepat, ketika keinginan yang lama dipanjatkan akhirnya menjadi kenyataan. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jawaban dari langit sering datang dalam bentuk yang sangat halus. Begitu halus sampai banyak orang tidak menyadarinya. Allah sering mengubah hidup seseorang bukan dengan cara yang mengejutkan dunia, tetapi dengan cara yang perlahan mengubah hati. Dan justru disitulah rahasianya. Ketika tahajud seseorang mulai diterima, ketika doa-doa yang diucapkan dalam sepertiga malam mulai menyentuh langit, biasanya ada tanda-tanda yang muncul dalam hidupnya. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Namun orang yang mengalaminya akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Seolah-olah hidupnya sedang diarahkan oleh tangan yang tidak terlihat. Dan jika satu saja dari tanda ini pernah muncul dalam hidupmu, bisa jadi tahajud yang kamu lakukan selama ini tidak pernah sia-sia. Bisa jadi ada doa yang sedang bergerak menuju jawabannya. Tanda pertama yang sering muncul ketika tahajud seseorang mulai diangkat oleh langit adalah sesuatu yang sangat sederhana. Namun dampaknya sangat dalam. Tanda pertama adalah hati yang tiba-tiba menjadi lebih tenang. Tenang bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Tenang bukan berarti semua urusan langsung selesai. Justru seringkali masalah masih tetap ada. Tantangan masih datang. Ujian masih terasa berat, namun di dalam hati ada sesuatu yang berubah. Dulu mungkin kamu mudah sekali merasa gelisah. Dulu mungkin kamu sering merasa takut dengan masa depan. Dulu mungkin pikiranmu sering dipenuhi pertanyaan yang membuat hatimu tidak pernah benar-benar istirahat. Namun perlahan semua itu mulai berubah. Kamu mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada keyakinan yang tumbuh diam-diam di dalam hatimu. Keyakinan bahwa hidup ini tidak berjalan sendirian. Keyakinan bahwa ada Allah yang sedang mengatur semuanya dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Orang yang belum pernah merasakan kedekatan dengan Allah mungkin tidak akan mengerti perasaan ini. Namun orang-orang yang sering berdiri dalam tahajud biasanya pernah merasakannya. Perasaan ketika hati menjadi lebih lapang meskipun keadaan belum berubah. Perasaan ketika kamu mulai belajar menerima hal-hal yang dulu membuatmu gelisah. Dan tanpa kamu sadari, ketenangan seperti ini sering menjadi hadiah pertama yang Allah berikan kepada hamba yang datang kepadanya di sepertiga malam. Karena tahajud bukan hanya tentang meminta sesuatu. Tahajud adalah tentang mendekat. Dan ketika seorang hamba mulai benar-benar mendekat kepada Allah, maka yang pertama kali berubah adalah hatinya. Namun ada tanda kedua yang juga sering muncul. Tanda ini kadang membuat seseorang merasa bingung. Karena perubahan ini tidak selalu terasa nyaman pada awalnya. Tanda kedua adalah hidupmu mulai dijauhkan dari hal-hal yang dulu terasa biasa. Ada hal-hal yang dulu sangat kamu nikmati, tetapi sekarang rasanya tidak lagi sama.
Percakapan yang dulu terasa menyenangkan sekarang terasa kosong. Lingkungan yang dulu terasa akrab sekarang terasa tidak lagi sejalan dengan hatimu. Hal-hal yang dulu membuatmu tertawa sekarang terasa tidak lagi menarik. Banyak orang yang tidak memahami perubahan ini. Sebagian bahkan mengira bahwa dirinya sedang menjadi aneh. Namun sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat sering terjadi pada orang-orang yang sedang diperbaiki oleh Allah. Ketika doa seseorang mulai didengar oleh langit, Allah sering membersihkan jalan hidupnya. Bukan dengan cara memaksa, namun dengan cara perlahan mengubah apa yang dirasakan oleh hatinya. Hal-hal yang tidak lagi baik untuk hidupnya mulai terasa asing. Hal-hal yang dulu menahan langkahnya mulai menjauh satu persatu. Dan tanpa disadari, hidupnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Banyak orang yang baru menyadari hal ini setelah bertahun-tahun berlalu. Ketika mereka melihat kembali perjalanan hidupnya, mereka mulai memahami bahwa ada tangan yang diam-diam membimbing mereka keluar dari jalan yang salah. Dan seringkali semua itu dimulai dari satu kebiasaan kecil. Bangun di sepertiga malam, berdiri dalam sunyi, mengangkat tangan, dan berkata kepada Allah dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, perbaiki hidupku. Ya Allah, aku tidak tahu harus berjalan kemana." Doa yang diucapkan dengan kejujuran seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Langit selalu mendengarnya. Namun cara Allah menjawab seringkali tidak seperti yang dibayangkan manusia. Allah tidak selalu langsung memberikan apa yang diminta. Kadang Allah lebih dulu mengubah hati orang yang meminta. Kadang Allah lebih dulu membersihkan jalan hidupnya. Kadang Allah lebih dulu mempertemukannya dengan pelajaran yang akan menguatkan dirinya. Dan semua itu sering terjadi tanpa disadari. Ada orang yang mulai lebih peka terhadap kesalahan dirinya. Ada orang yang tiba-tiba lebih mudah merasa bersalah ketika melakukan hal yang tidak baik. Ada orang yang mulai merindukan ketenangan yang hanya bisa dirasakan ketika berbicara dengan Allah. Perubahan seperti ini seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Namun orang yang mengalaminya tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam dirinya. Seolah-olah hidupnya sedang diarahkan menuju tempat yang lebih baik. Dan yang lebih menarik lagi adalah ini. Ketika seseorang mulai merasakan perubahan seperti ini, biasanya ada tanda lain yang perlahan muncul. Tanda yang tidak kalah mengejutkan. Karena tanda ini sering berkaitan dengan doa-doa yang pernah dipanjatkan di masa lalu. Doa yang dulu terasa jauh. Doa yang dulu terasa mustahil. Doa yang mungkin sudah lama tidak lagi diingat. Namun suatu hari, keadaan mulai bergerak dengan cara yang aneh. Kesempatan yang tidak pernah diduga mulai muncul. Pertemuan yang tidak pernah direncanakan tiba-tiba terjadi. Jalan yang dulu terasa tertutup perlahan mulai terbuka. Dan ketika seseorang melihat semua itu dengan hati yang jernih, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa mungkin ada doa lama yang sedang dijawab oleh Allah. Tidak selalu dengan cara yang cepat, namun dengan cara yang paling tepat. Karena Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam mengatur kehidupan hamba-Nya. Setiap jawaban datang pada waktunya. Setiap perubahan datang pada saat yang paling dibutuhkan. Dan bagi orang-orang yang menjaga tahajud, perjalanan hidup seringkali berubah dengan cara yang tidak disadari oleh dunia. Perubahan itu tidak selalu keras, tidak selalu dramatis, namun perlahan, pasti, dan sangat nyata. Mungkin saat ini kamu masih merasa hidupmu belum berubah. Mungkin kamu masih merasa doa-doamu belum menemukan jawabannya. Namun jika hatimu mulai lebih tenang, jika hidupmu mulai dijauhkan dari hal-hal yang dulu tidak baik, jika hatimu mulai lebih peka terhadap kebaikan, maka mungkin ada sesuatu yang sedang bergerak di langit untukmu. Karena Allah tidak pernah mengabaikan langkah seseorang yang datang kepadanya di malam hari. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada tanda-tanda lain yang jauh lebih dalam. Tanda-tanda yang sering menjadi bukti bahwa tahajud seseorang benar-benar sedang mengubah hidupnya. Tanda yang akan membuat seseorang menyadari bahwa hubungannya dengan Allah tidak lagi sama seperti dulu. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai melihat tanda-tanda itu dengan lebih jelas.
Jika hatimu merasa dekat dengan pembahasan ini, tuliskan amin di kolom komentar. Semoga setiap amin yang dituliskan menjadi doa yang saling menguatkan. Semoga setiap hati yang sedang berjuang di sepertiga malam diberikan kekuatan oleh Allah. Dan semoga setiap langkah kecil yang dilakukan dalam sunyi menjadi jalan menuju perubahan hidup yang besar. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh orang-orang yang menjaga tahajud. Perubahan besar dalam hidup jarang datang dengan suara yang keras. Ia tidak selalu muncul seperti kilat yang menyambar langit. Seringkali perubahan itu datang perlahan, hampir tidak terasa. Namun ketika seseorang menoleh ke belakang, ia baru menyadari bahwa hidupnya sudah berjalan sangat jauh dari titik awalnya. Begitulah cara Allah sering mengubah kehidupan seorang hamba yang datang kepadanya di sepertiga malam. Bukan dengan cara yang membuat dunia terkejut, tetapi dengan cara yang pelan, dalam, dan sangat menyentuh hati. Pada bagian sebelumnya kita telah melihat bagaimana hati seseorang bisa berubah menjadi lebih tenang. Bagaimana hidupnya mulai dijauhkan dari hal-hal yang dulu terasa biasa. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Karena ketika tahajud mulai menjadi bagian dari hidup seseorang, ada tanda lain yang perlahan mulai muncul. Tanda ketiga ini sering membuat seseorang terdiam ketika menyadarinya. Tanda ketiga adalah doa-doa lama mulai menemukan jalannya. Mungkin kamu pernah mengalami hal seperti ini. Ada doa yang pernah kamu panjatkan dengan sangat sungguh-sungguh di masa lalu. Doa yang dulu kamu ucapkan dengan penuh harapan. Namun waktu terus berjalan, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, dan keadaan tidak langsung berubah. Pada titik tertentu, sebagian orang mulai merasa lelah menunggu. Sebagian orang mulai berpikir bahwa mungkin doa itu tidak akan pernah terwujud. Namun bagi orang-orang yang tetap menjaga tahajudnya, sesuatu yang sangat menarik sering terjadi. Tanpa disadari, kehidupan mulai bergerak ke arah yang pernah mereka doakan. Kesempatan yang dulu terasa sangat jauh tiba-tiba mulai mendekat. Orang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya tiba-tiba hadir dalam perjalanan hidup mereka. Keadaan yang dulu terasa mustahil perlahan mulai berubah. Pada awalnya mungkin semua itu terlihat seperti kebetulan. Namun ketika seseorang melihatnya dengan lebih dalam, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa semua ini seperti potongan-potongan jawaban dari doa yang pernah ia ucapkan di malam yang sunyi. Allah tidak pernah melupakan doa seorang hamba. Bahkan doa yang pernah diucapkan bertahun-tahun lalu tetap tersimpan dengan sangat sempurna di sisinya. Dan ketika waktunya tiba, Allah bisa menjawab doa itu dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kadang jawaban itu datang melalui pertemuan yang tidak direncanakan. Kadang melalui peluang yang muncul secara tiba-tiba. Kadang melalui perubahan keadaan yang tidak pernah diduga. Banyak orang yang baru menyadari hal ini ketika hidup mereka sudah berjalan cukup jauh. Mereka melihat kembali masa lalu mereka dan berkata dalam hati, ternyata doa yang pernah aku panjatkan dulu tidak pernah benar-benar hilang. Semua hanya menunggu waktu yang tepat. Dan bagi orang-orang yang menjaga tahajud, waktu yang tepat itu seringkali datang pada saat yang paling mengejutkan. Namun ada tanda lain yang juga sering muncul ketika tahajud seseorang mulai diangkat oleh langit. Tanda keempat ini berkaitan dengan orang-orang yang hadir dalam hidupnya. Karena salah satu cara Allah menjawab doa adalah dengan menghadirkan manusia yang tepat di dalam perjalanan hidup seseorang. Tanda keempat adalah kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan ke dalam hidupmu. Pada awalnya perubahan ini mungkin terasa sangat halus. Lingkaran pertemananmu perlahan berubah. Percakapan yang kamu dengarkan mulai berbeda. Orang-orang yang hadir di sekitarmu mulai memiliki pengaruh yang lebih positif. Ada orang yang mengingatkanmu untuk tidak meninggalkan salat. Ada orang yang membuatmu lebih sadar tentang pentingnya memperbaiki diri. Ada orang yang membuatmu lebih tenang ketika berbicara tentang kehidupan. Dan yang menarik adalah semua itu sering terjadi tanpa direncanakan. Seolah-olah hidup mempertemukanmu dengan mereka pada waktu yang tepat.
Banyak ulama pernah mengatakan bahwa salah satu tanda Allah menyayangi seorang hamba adalah ketika Allah mempertemukannya dengan orang-orang yang mengingatkannya kepada kebaikan. Karena manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka perlahan hidupnya juga akan bergerak menuju kebaikan. Sebaliknya, jika seseorang dikelilingi oleh lingkungan yang buruk, maka langkahnya seringkali ikut terseret ke arah yang tidak baik. Itulah sebabnya ketika tahajud seseorang mulai diterima oleh langit, Allah sering memperbaiki lingkaran kehidupan orang tersebut. Bukan hanya hatinya yang berubah, lingkungannya pun perlahan ikut berubah. Orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan kebaikan mulai menjauh. Sementara orang-orang yang membawa ketenangan mulai hadir satu persatu. Perubahan ini sering terjadi tanpa konflik, tanpa pertengkaran, tanpa drama. Semua berjalan secara alami, seolah-olah hidup sedang mengatur dirinya sendiri. Padahal di balik semua itu ada kehendak Allah yang sedang bekerja dengan sangat lembut. Dan bagi orang yang menyadarinya, perasaan ini sangat mengharukan. Karena ia mulai memahami bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar dibiarkan berjalan sendirian. Namun dari semua tanda yang mulai muncul, ada satu tanda yang sering membuat seseorang benar-benar terdiam. Tanda ini sangat personal, sangat dalam, dan seringkali hanya bisa dipahami oleh orang yang mengalaminya sendiri. Tanda kelima adalah munculnya kerinduan terhadap sepertiga malam. Pada awal perjalanan tahajud, banyak orang merasakan hal yang sama. Bangun malam terasa sangat berat, tubuh masih ingin tidur, alarm harus berbunyi berkali-kali. Kadang seseorang harus memaksa dirinya sendiri untuk bangun dari tempat tidur. Namun bagi orang-orang yang terus mencoba, sesuatu yang sangat menarik sering terjadi setelah beberapa waktu. Perasaan mereka terhadap tahajud mulai berubah. Bangun malam tidak lagi terasa seperti kewajiban yang berat. Sebaliknya, ada rasa rindu yang mulai muncul secara perlahan. Ada malam-malam ketika seseorang tiba-tiba terbangun tanpa alarm. Ada malam-malam ketika hati terasa ingin sekali berdiri dalam salat. Ada malam-malam ketika seseorang merasakan ketenangan yang sangat dalam saat berbicara dengan Allah. Perasaan ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena kerinduan itu datang dari tempat yang sangat dalam di dalam hati. Seolah-olah ada panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat jelas dirasakan oleh jiwa. Banyak ulama mengatakan bahwa ketika hati seseorang mulai merindukan tahajud, itu adalah tanda bahwa hubungannya dengan Allah sedang dibuka lebih luas. Karena tidak semua orang diberi rasa rindu seperti itu. Ada jutaan manusia yang tertidur setiap malam tanpa pernah merasakan keinginan untuk bangun dan berbicara dengan Allah. Namun ada sebagian kecil manusia yang justru merasa kehilangan sesuatu ketika melewatkan sepertiga malam. Mereka merasa ada yang kurang ketika tidak berdiri dalam tahajud. Mereka merasa ada ruang kosong ketika tidak berbicara dengan Allah di tengah sunyi malam. Dan perasaan seperti ini sering menjadi salah satu tanda paling kuat bahwa tahajud seseorang tidak pernah sia-sia. Karena ketika seorang hamba mulai merindukan tahajud, sebenarnya Allah sedang menarik hatinya untuk datang lebih dekat. Dan kedekatan dengan Allah selalu membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata dunia, namun sangat terasa di dalam hati. Banyak orang yang mengalami perubahan hidup setelah menjaga tahajud dalam waktu yang lama. Sebagian dari mereka mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia. Sebagian menemukan jalan keluar dari masalah yang dulu terasa mustahil. Sebagian menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Namun yang paling menarik adalah satu hal ini. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang dunia. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar urusan sehari-hari. Ada perjalanan yang lebih panjang dari sekadar masa hidup di dunia ini. Dan kesadaran seperti ini sering menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Karena dari sinilah seseorang mulai memahami arti sebenarnya dari semua doa yang pernah ia panjatkan. Namun perjalanan ini masih belum selesai.
Masih ada satu tanda terakhir yang sering menjadi bukti paling kuat bahwa tahajud seseorang benar-benar mengubah hidupnya. Tanda yang sering membuat seseorang meneteskan air mata ketika menyadarinya. Tanda yang menunjukkan bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah tidak lagi sama seperti dulu. Dan tanda terakhir inilah yang akan kita renungkan bersama pada bagian berikutnya. Ada satu kenyataan yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Perubahan terbesar dalam hidup manusia tidak selalu dimulai dari luar. Seringkali perubahan itu dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sunyi. Dari hati, dari doa yang diucapkan pelan ketika dunia sedang tertidur. Dari air mata yang jatuh ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Di bagian sebelumnya kita sudah merenungkan beberapa tanda yang sering muncul ketika tahajud seseorang mulai diangkat oleh langit. Hati yang perlahan menjadi lebih tenang. Hidup yang mulai dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Doa-doa lama yang perlahan menemukan jalannya. Pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Dan kerinduan yang mulai tumbuh terhadap sepertiga malam. Semua itu bukan perubahan kecil. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang sangat dalam antara seorang hamba dengan Allah. Namun ada satu tanda terakhir yang sering menjadi penutup dari seluruh perjalanan ini. Tanda yang sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Tanda keenam adalah hidupmu mulai terasa lebih bermakna. Mungkin bagi sebagian orang kalimat ini terdengar biasa. Namun bagi orang yang benar-benar mengalaminya, perubahan ini bisa mengubah cara mereka melihat seluruh kehidupan. Dulu mungkin hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Bangun pagi, bekerja, mengejar sesuatu, membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa kurang. Hari-hari berjalan dengan cepat tetapi hati sering merasa kosong. Ada banyak orang yang memiliki segalanya tetapi tetap merasa gelisah. Ada banyak orang yang terlihat berhasil tetapi di dalam hatinya ada ruang yang tidak pernah terisi. Namun bagi orang yang menjaga tahajudnya, perlahan cara pandangnya terhadap hidup mulai berubah. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa dimiliki. Hidup bukan hanya tentang pencapaian yang dilihat oleh manusia. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari semua itu. Hubungan dengan Allah. Ketika seseorang mulai merasakan kedekatan dengan Allah, ada rasa cukup yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa harus selalu mengejar pengakuan manusia. Ia tidak lagi merasa harus selalu terlihat hebat di hadapan dunia. Bukan berarti ia berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ia tetap bekerja, ia tetap berjuang, ia tetap mengejar masa depan yang lebih baik. Namun hatinya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil. Karena ia mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa Allah selalu melihat setiap usaha yang dilakukan oleh hambanya. Dan kesadaran seperti ini memberikan ketenangan yang sangat besar. Seseorang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah tidak lagi merasa hidupnya kosong. Ia menemukan makna bahkan dalam hal-hal kecil. Dalam senyuman yang ia berikan kepada orang lain. Dalam doa yang ia panjatkan untuk keluarganya. Dalam langkah kecil yang ia lakukan untuk memperbaiki dirinya. Semua itu terasa berarti. Dan ketika seseorang sampai pada titik ini, ia mulai menyadari bahwa tahajud yang ia lakukan bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Allah. Tahajud telah mengubah cara ia melihat kehidupan. Tahajud telah mengubah cara ia memahami dirinya sendiri. Tahajud telah membuat hatinya menemukan arah. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa perubahan seperti ini adalah salah satu jawaban doa yang paling indah. Karena ketika Allah mengubah hati seseorang, sebenarnya Allah sedang memperbaiki seluruh hidupnya. Hati yang tenang akan membuat seseorang mengambil keputusan yang lebih baik. Hati yang dekat dengan Allah akan membuat seseorang lebih sabar menghadapi ujian. Hati yang penuh keimanan akan membuat seseorang tetap berdiri bahkan ketika dunia terasa berat. Dan semua itu sering dimulai dari satu kebiasaan kecil. Bangun ketika malam masih sunyi. Menghadap Allah. Mengangkat tangan, dan berbicara dengan kejujuran yang paling dalam. Ya Allah, doa seperti itu mungkin terdengar sederhana.
Namun di sisi Allah, doa yang diucapkan dengan hati yang tulus memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena Allah tidak melihat seberapa indah kata-kata yang diucapkan. Allah melihat seberapa jujur hati yang berbicara. Ada orang yang berdoa dengan kalimat yang panjang. Ada orang yang berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Namun ketika doa itu lahir dari hati yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, maka doa itu memiliki nilai yang sangat besar di langit. Itulah sebabnya banyak ulama mengatakan bahwa sepertiga malam adalah waktu yang sangat istimewa. Pada waktu itu dunia menjadi sangat sunyi. Suara manusia hampir tidak terdengar. Namun pada saat yang sama, langit justru sangat dekat dengan doa seorang hamba. Banyak orang yang meremehkan kekuatan dari tahajud. Mereka mengira tahajud hanyalah ibadah tambahan. Padahal bagi sebagian orang, tahajud adalah titik balik dari seluruh kehidupannya. Ada orang yang menemukan jalan keluar dari masalah besar setelah bertahun-tahun menjaga tahajud. Ada orang yang dipertemukan dengan rezeki yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada orang yang menemukan ketenangan setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelisahan. Namun yang paling menarik adalah ini. Banyak dari mereka mengatakan bahwa hadiah terbesar dari tahajud bukanlah perubahan keadaan. Hadiah terbesar dari tahajud adalah perubahan hati. Karena ketika hati seseorang sudah menemukan kedamaian bersama Allah, maka hidupnya tidak lagi terasa berat seperti dulu. Ia tahu kepada siapa ia harus kembali ketika merasa lelah. Ia tahu kepada siapa ia harus mengadu ketika hatinya sedang hancur. Ia tahu bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada Allah yang mendengarkan. Dan kesadaran seperti ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Jika hari ini kamu masih berjuang untuk menjaga tahajudmu, ketahuilah satu hal. Tidak ada satu langkah pun yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa makna. Tidak ada satu doa pun yang benar-benar hilang. Semua tersimpan dengan sangat rapi di sisi Allah. Dan ketika waktunya tiba, Allah mampu mengubah hidup seseorang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mungkin perubahan itu belum kamu lihat hari ini. Mungkin jawaban doa itu belum terlihat sekarang. Namun perjalanan seorang hamba bersama Allah tidak pernah berhenti di satu titik. Allah selalu memiliki cara untuk membimbing hambanya menuju sesuatu yang lebih baik. Selama seseorang tidak berhenti mengetuk pintu langit, selama seseorang tidak berhenti kembali kepada Allah, maka selalu ada harapan, selalu ada kemungkinan, selalu ada jalan yang bisa dibuka oleh Allah. Dan mungkin saja, tanpa kamu sadari, beberapa tanda yang kita bicarakan tadi sudah pernah muncul dalam hidupmu. Mungkin hatimu sudah mulai lebih tenang. Mungkin hidupmu sudah mulai dijauhkan dari hal-hal yang dulu tidak baik. Mungkin kamu sudah dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Mungkin kamu sudah merasakan kerinduan untuk bangun di sepertiga malam. Jika itu pernah terjadi, maka bisa jadi tahajud yang kamu lakukan selama ini sudah mulai mengubah arah hidupmu. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di sisi Allah. Karena setiap sujud yang dilakukan dalam sunyi tidak pernah benar-benar hilang. Setiap doa yang diucapkan dalam keheningan malam selalu menemukan jalannya menuju langit. Dan bagi orang-orang yang terus menjaga tahajudnya, hidup seringkali berubah dengan cara yang sangat indah. Perlahan, tenang, namun